Kan tadi kita udah bahas gimana caranya tonalitas, sekarang kita akan bahas gimana caranya bisa building sebuah raport. Ini paling sering salah. Jadi gue tuh ngikutin training sales ini sebenarnya udah banyak banget ya. Dari gue awal mulai jadi agen properti itu kan selalu bisa ada training tuh. Kalau developernya dia bisa kasih motivasi atau dikasih sales trainer untuk melatih kalau orang-orang yang in-house, bahkan yang agent-agent luar juga boleh ikut. Mereka semua setelah gue pelajarin secara dalam sales ini, dunia sales ini, salah semua. Jadi mereka ngajarin namanya building rapport yang salah sama klien. Mereka akan ngajarin bullshit seperti ini. Pernah dengar gak kalian? Oh, kalau kita ketemu klien, kita harus jadi persis sama kayak kliennya, ya kan? Gue dulu diajarin gitu. Jadi kayak mirroring nih, misalnya nih duduk dia begini, lu ikutin begini tangannya. Dia begini, lu begini gitu. Pokoknya ikutin karena gayanya sama. Terus kalau dia suka apa, lo harus pura-pura suka. Itu jatuhnya fake. Misalnya nih, lu sebuah sales dan gue bilang nih, gue suka ikan. Terus kayak, wih ikan bagus ya. Gue bisa tahu lu tuh fake gitu. Lu cuma mau jilat gue buat dapetin duit gue. Jadi gak usah kita pakai cara building rapport yang seperti itu. Diajarin ya kalau di training sales biasa itu diajarin jadi seperti bunglon. Kalian tau gak? Jadi kalau nempel di kayu tuh berubah warnanya, nempelnya berubah. Jangan ikut orang jadi apa gitu. Tapi jadilah diri kita sendiri dan jadilah sebuah expert di bidang kita. Itu caranya how you get more sales. Bukan jadi bunglon. Bukan dia suka ikan. Saya suka ikan hias juga pak. Oh gimana pak terus propertinya? Udahlah nanti propertinya gitu. Jadi jangan jadi seorang bunglon. Di sini gue akan breakdown gimana caranya kalian bisa building rapport yang sederhana dan efektif. Inti garis besarnya, orang tuh ada dua tipe. Satu tuh atraktif, satu repulsif. Maksudnya apa? Orang yang repulsif yang tadi, yang ikan. Oh pak, saya suka ikan hias. Ikan hias bapak bagus banget gitu, yang suka ngejilat. Itu repulsif. Kalian pernah nggak punya teman atau di tongkrongan kalian, entah kenapa kalian nggak suka aja gitu sama orang. Karena balik lagi, it's the way mereka present diri mereka. Gimana cara mereka ngomong dengan tonalitas suaranya. Gimana caranya mereka jadi bunglon, mau coba di sini, mau coba di sana. Itu orang-orang yang repulsif dan sales yang begitu. Itu kalian pasti deh susah closingnya. Percayalah, customer tuh nggak ada yang perlu dijilat. Kalian cuma perlu kasih tahu mereka itu sebenarnya butuhnya apa. Kalian bantu mereka deliver dan kalian peduli sama mereka. Kalian benar-benar care. Bukan cuma sekedar untuk ngambil komisi dari mereka. Ada orang yang terkesan ngeselin, ada orang yang terkesan tuh karismatik. Yang bikin bahan konglomerat tuh mau main sama dia. Tapi kalian mungkin ngomong di sini, tapi saya nggak punya karisma. Gimana caranya bikin karisma? Gue ajarin caranya kalian bikin karisma. Karisma itu bisa dilatih. Karisma itu sesimpel yang pertama tadi kita belajar. Tonalitas. Balik lagi ke cara kita menyampaikan. Cara penyampaian kita itu seperti apa? Gimana caranya jadi orang yang disukain dong kalau gitu sama calon klien? Caranya itu cuma satu. Manusia itu sebenarnya dari dasarnya ya, egoisnya minta ampun. Manusia itu cuma peduli gua, dan gua. Jadi manusia itu makhluk yang egois. Kalau lu bisa bantu klien lu achieve goals dan mimpi-mimpi mereka dengan produk lu, pasti akan closing. Tujuannya seorang sales adalah bawa customer ke dalam mimpinya mereka. Bawa customer ke tujuannya mereka. Bawa customer ke kebutuhannya mereka. Sesimpel itu. Dari sini kita sebenarnya bisa tarik ke beberapa aspek ya. Jualan itu bukan nipu ya. Beda. Jualan sama nipu itu beda. Jualan itu kita bantu customer ke kebutuhan dia apa. Dan kalian sebagai sales benar-benar percaya bahwa apa yang kalian bawa ini tuh bisa membantu hidup mereka. Contohnya, kalian jualan asuransi. Kalian benar-benar percaya dari diri kalian. Bukan cuma dapat komisi buat keren-kerenan presentasi dapat bonus. Enggak. Kalian benar-benar percaya ini asuransi ini bisa bantu hidup dia menjadi lebih baik. Oh, klien gue ini hidupnya lebih baik loh. Dan kebetulan dia juga ada kebutuhannya untuk pakai asuransi gue dan kita ketemu di sana. Itu cara bikin klien suka sama kalian. Kalian benar-benar care sama kliennya, apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Benar-benar dengerin dia. Tunjukin kalian benar-benar peduli. Jangan pernah maksa dan jangan pernah debat sama customer. Contohnya, kalian jualan asuransi lagi nih tadi nih. Terus customer kalian, aduh kayaknya nggak dulu deh, om kayaknya nggak dulu. Atau tante kayaknya nggak dulu. Atau, bro, gue sini cuma buat kenalan sama lu, cuman maksudnya nggak dulu deh gitu. Mungkin kalian ada yang keras kepala, merasa sakit hati, merasa ditolak, ya gimana gitu. Tapi coba kalian pikir dengan cara yang lain. Ngertiin mereka. Kalau kalian di posisi mereka tuh seperti apa rasanya. Kalian akan ngomong gini, misalnya ditolak, oh bro kayaknya nanti dulu. Kalian jawab gini, kalian belum ngerti apa posisi mereka. Oh iya nggak apa-apa bro, gue ngerti banget kok nggak apa-apa. Tapi lu mungkin nggak bro, ada mungkin punya teman, punya kenalan, atau yang butuh asuransi, bisa kontak gue ya bro. Kan enak kayak gitu. Kalian nggak harus maksa dia. Bahkan dia akan mikir, kalau misalnya nanti suatu-suatu butuh, iya ya, ini orang asuransinya itu nggak maksa gue loh. Oh ini orang asuransi baik, kalau gue punya anjing gue butuh asuransi, kayaknya gue kasih dia aja deh. Karena dia kayaknya genuine dan dia nggak maksa-maksa gue kayak agen-agen yang lain. Di situ kalian dapat edge kan dibanding agen-agen yang lain. Calon klien itu ya, kalau mereka mikir kalian adalah orang yang nggak berguna, yang nggak bisa bantu hidup mereka dalam aspek apapun, mereka akan langsung tinggalin kalian. Karena mereka ngapain buang-buang waktu buat kalian? Karena balik lagi ke psikologi pertama manusia itu waspada. Jadilah seorang expert di bidangnya dan bikin mereka ngerasa, wow, lu tuh beneran ngerti ya tentang apa yang lu ngomong. Oh, expertise lu dalam juga ya. Ternyata lu ngerti banyak hal. Ibarat lu jadi agen properti deh, baru diputar 2 rumah lu udah sewot. Padahal ini kan customer dia mau dapetin rumah impian dia. Gak masalah dia mau muter 8, 9, 10 kali gitu. Gue juga pas dulu sebelum closing apartemen, muternya banyak kok, gak cuma 1-2 unit.
Semuanya gue bukain, kuncinya nggak ada pun gue minta reception, gue telepon. Ownernya bisa datang nggak 1 jam lagi? Gue puterin dulu yang lain, gue ke bawah ambil, gue bukain ke dia. Butuh effort juga untuk menjadi seorang sales. Building rapport, intinya ada secepat-cepatnya lu nunjukin ke mereka bahwa lu bisa bawa mereka ke goals mereka, ke kebutuhan mereka, dan that's it, titik. Nggak perlu mirroring, nggak perlu yang lain. Tunjukin bahwa lu peduli, tunjukin bahwa lu bisa bawa dia ke impian dia. Tujuan sales kan sebenarnya simple. Bikin orang dari pertama nih kenal kalian sampai ke closing kan. Lurus nih garisnya nih. Lu nggak perlu bikin ke atas ke bawah nih. Kayak ibarat sungai ya, lurus aja gitu. Memang akan sungai ntar bercabang sedikit ke kanan, kalian tarik lagi. Itu namanya sales control. Nanti kita akan pelajarin di sales flow ya. Tapi intinya kalian dengan building rapport ini, kalian kontrol flow dari salesnya. Dari pertama kenalan ke closing dealnya. Dalam proses ini, itu building rapport tuh tadi. Bahwa kalian benar-benar peduli. Bahwa kalian bisa deliver dia ke kebutuhannya. Itu ibarat agen intelijen. Kalian cari di desire dia tuh apa sih? Apa sih yang sebenarnya dia butuhkan? Apa sih yang sebenarnya dia mau? Values mereka apa? Tier values, oh menurut saya ini lebih penting, ini lebih penting, ini lebih penting. Itu yang kalian analisa. Jadi kalian jadi seorang intelijen dalam building rapport. Sama ini. Dari awal gue door to door cafe sampai konglomerat sama, gue building rapport. Gue mau tahu, oh kebutuhannya dia apa yang bisa gue deliver ya value ke dia. Gimana caranya dia melihat gue sebagai expert ya? Sama, mindset sama. Gimana caranya dia bisa lihat gue bener-bener genuine bantu dia. Gue pengen dia untuk nyampe goals dia. Lebih penting dibanding komisi gue. Ini yang bisa bedain antara sales yang jago banget sama sales yang biasa. Kalau kalian udah biasa nih, jadi seorang intelijen untuk build rapport ini. Di dalam kalian bikin rapport ini, kalian udah bisa lihat. Oh ini emang cocok sama produk gue, yang ini nih nggak cocok nih. Ini nggak bakal closing. Kalian udah tahu, udah ada feel-nya. Tapi itu ribuan repetisi, ya. Ribuan cold call. Kalian udah tahu, oh orangnya kayak gini tuh kayak gini. Oh orang kayak ini. Itu akan jadi pattern recognition di otak kalian. Kalian akan tahu, oh yang kayak begini tuh, dia ujung-ujungnya nggak akan beli rumah. Yang kayak itu ujung-ujungnya nggak akan beli asuransi. Dan oke, it's okay. Karena sales itu bukan bisa closing 100% semua orang. Sales itu bukan closing 100% semua orang. Karena ada orang yang memang nggak bisa di-close. Dan nggak masalah. Nah itu kita akan bahas tuh nanti di prospecting. Gimana caranya kita dapat prospek yang lebih baik. Gue pengen kalian punya skill jualan. Sampai kalian mikir gini, begitu kalian coba jualin nih, kalian udah prospecting, kalian tahu, oh ini kayaknya nggak bisa closing, dan nggak closing. Kalian akan mikir, oh memang ini orang nggak bisa di-close. Moti-moti kayak mau sales terbaik di dunia yang jualin, mereka nggak akan ada yang bisa closing ini orang. Karena memang dia nggak cocok gitu. Sales yang pemula itu nggak punya sales funnel yang baik. Mereka terima semua orang dengan tangan terbuka. Ya semua di customer gua. Mereka nggak filter. Kenapa Harvard itu jadi Harvard? Karena mereka filter. Yang masuk tuh nilainya harus bagus, harus pinter, bayarnya harus mahal, harus mampu bayar. Harvard nggak terima kan ke semua orang. Tapi lihat dia kampus nomor 1 di dunia. Jadilah Harvard ya. Mau jadi sales yang top, lu nggak bisa jualan ke semua orang. Kalau kalian sales mobil supercar gitu, kalian nggak bisa jualan dong ke semua orang. Kalian nggak bisa jualan dong ke tukang bakso. Tahu juga marketnya di mana, kita ambilnya di mana. Kalau kalian ngerti jual kebutuhan atau namanya sell the need, kalian akan keluar dari namanya perang harga. Mereka bahkan nggak akan bandingin kalian sama yang sebelah. Kadang kan akan ada yang keluar gini, misalnya kalian sales impor nih, misalnya AC impor, ini gua nggak salah aja, AC impor, kalian bilang, ini harga AC saya misalnya 3 juta. Ah tapi Pak, kemarin saya lihat tuh dari Cina tuh tokonya Aliong dia 2,8. Itu kalian nggak akan masuk dalam situ. Kalau kalian jual benar-benar kebutuhan dia, kalian jual pakai emosionalnya. Sales di level tertinggi adalah transfer emosi ke klien kalian. Maksudnya apa? Gue ulangin lagi. Sales dalam level tertinggi adalah transfer emosi ke dalam klien kalian. Jadi yang kalian jual adalah emosi masa depan. Kalau di rumah nih kalian bayangin, dia harus sampai ngomong, oh iya ya kalau misalnya ada anak di sini enak ya. Anak ini bisa main-main di sini. Oh ini agak luas ya. Ruang tamunya buat anak lari. Dia udah bayangin di situ anaknya lari. Emosi udah di masa depan, itu baru kalian gampang jualinnya nanti. Sama, mobil juga sama. Kasih dia duduk. Begitu dia bilang, gila enak juga ya di sini ya. Nanti nggak perlu macet-macetan lagi di KRL. Ini AG-nya enak ya. Itu kalian dapat kuncian emosi masa depannya dia. Anggap raport itu kayak angka 1 sampai 10. 1 itu kalian nggak tahu apa tentang mereka. 10 itu kalian tahu. Exactly dia butuhnya apa. Dia sukanya apa. Cara jualannya gimana. Semuanya gimana. Nah, kalian lihat yang level dari 1 sampai 10 ini, kalian di sebelah mana? Kita harus tahu ibarat orang tuh action threshold namanya. Jadi, threshold dia untuk membuat suatu aksi itu berapa? Contohnya, gue itu orang yang threshold aksinya rendah. Misalnya gini, lu datang ke gue suka jam tangan nih misalnya. Lu datang ke gue, lu tawarin, oh tim ini ada Rolex Day-Date tahun segini, harga diskon nih 5%, mau nggak? Gue mungkin pas oke juga, bagus, gue beli. Tapi lu kalau tawarin bapak gue misalnya, jam apa misalnya, jam Seiko gitu. Dia karena dia nggak suka jam dan dia nggak mau jam, dia nggak akan pernah beli jamnya dari lu. Dia threshold untuk aksinya jauh banget. Kalian akan pernah ngalamin kan, sales yang kalian telepon, wah cepet banget di closing. Bahkan misalnya jualan mobil bekas nih, buset itu dia baru teleponnya udah iya, oh iya itu produk yang gue butuhin. Kan itu enak banget, tapi nggak selalu begitu. Biasanya dia akan membandingkan dengan harga lain, dia tanya-tanya lagi, kalian harus balikin lagi, dia tanya lagi, kalian balikin lagi, dia tanya lagi, kalian balikin lagi. Itu prosesnya. Mereka harus cinta sama produk kalian secara emosional. Kalau mereka nggak cinta sama produk kalian secara emosional, itu susah.
Mereka ngerasa, oh gue nggak butuh kok produk lo. Menjual dengan emosional itu berbeda dengan menjual dengan logika. Kalau logika 1+1 tuh sama dengan 2, dia kan justify terus harga segini dan lain-lain. Tapi kalau jual dengan emosional, kebutuhan apa yang dia mau, dia akan langsung beli. Tapi kalau bilang, oh mungkin nggak ada yang begitu, ya ada, contohnya gue. Gitu. Gue beli barang tuh cepet. Dan gue nggak banyak mikir. Dan banyak orang kayak gue yang gue kenal. Nah, faktor selanjutnya adalah, selain kita analisa tuh level threshold actionnya di berapa, kita harus lihat juga kepercayaannya dia. Kita dapat nggak kepercayaannya? Karena trust di dalam sales itu penting. Orang-orang baru kenal kok, ngapain gue percaya sama lo? Orang lo cuma sales mau duit gue. Kalau kalian jadi orang repulsif yang tadi gue bilang, ya kecium bau-baunya, cuma mau komisi. Mereka akan lari jauh-jauh dari kalian. Makanya biasanya ya, semakin sukses sebuah sales. Contohnya, sales property nomor 1 di Amerika, kayak Ryan Serhant. Orang yang datang ke dia nggak peduli. Mau sama gue, ya udah. Tapi gue expert. Gue bakal jualin rumah lo dengan harga yang baik. Ini contoh pribadi ya, ini case study dari gue sendiri untuk gue mengamati sales ya. Jadi waktu itu mungkin di bulan Desember kalau gue nggak salah, atau di Januari ya. Desember akhir, gue waktu itu hunting mobil McLaren ya. Jadi gue cari mobil McLaren. Nah, gue ketemu 2 opsi. Mobil yang gue mau tuh sama sebenarnya. Dua-duanya McLaren Spider, tahunnya sama, tapi ada 2 yang jualan. Satu itu barangnya dipegang sama anak konsignment mobil di Instagram. Ya lumayan terkenal. Tapi anak konsen mobil, satu itu dealer mobil yang memang udah terkenal. Dia dulu bekas pegang McLaren Jakarta. Nah, perbedaannya apa nih? Ya, ini perbedaan yang gue kasih tau kalian ya. Yang expert jualan sama yang baru mulai. Mungkin dia baru konsignment 3-4 tahun. Ya, jualan mobil belum lama. Yang ini jualan mobil udah puluhan tahun. Dan udah terkenal, kalau Fitra Eri juga nge-review dari dia semua. Ya gue sebut aja, Evans Motor gitu dealernya. Yang satu ini consignment, gue gak usah sebut lah consignmentnya. Gue begitu datang, satu, dia udah telat. Lu bayangin gak? Gue mau beli mobil miliaran loh. Gue beli mobil tuh seharga rumah berjalan. Tuh bocah telat. Dia kasih harga bagus sebenarnya. Karena kan dia consignment, dia gak bisa jual mahal dong. Dia jual di bawah market lah. Gue tanya, gimana bro ini mobilnya? Ada kurangnya apa? Oh ini gak ada kurangnya bro. Ini bisa bro, bisa lihat sendiri aja. Coba aja nanti test drive. Gue test drive kan. Gue tanya lagi kurangnya di mana? Padahal gue lihatnya di samping, di setirnya itu udah ada baret segala macam. Oh nggak ada bro, kinclong bro, ini carbon fiber setirnya masuk gini. Nah itu kalian bisa nangkap kan, itu kayak snake oil salesman gitu dia. Gue bisa cium nih orang cuma mau jualan mobilnya biar cepat laku gitu. Oh iya enak ya bro, ya ini bisa buka gini nih. Nah, beda banget sama pas gue datang ke dealernya Evans Motor. Gue datang sana, gue tanya mobilnya mana, oh bro ini mobilnya. Gue tanya waktu itu kurangnya di mana, dia jelasin. Oh ini kurangnya di sini, tapi kita bisa benerin seperti ini, biayanya sekiranya mungkin segini bro. Jadi ntar pas bro pakai udah rapi semuanya. Nah kalau lu beli mobil, ya apalagi mobil supercar, lu pasti bingung kan untuk beresin, apa misalnya gue nggak punya waktu untuk beresin maintenance-nya. Jadi misalnya mobil gue kenapa-napa, kalau gue beli sama bocah tadi, itu udah pasti ditinggal punya. Kalau sama gitu paling cuma refer ke bengkel temennya itu sudah ditinggal. Tapi di dealer ini, memang mobilnya lebih mahal harganya. Tapi begitu gue rusak, sampai sekarang terbukti kan, di towing, semuanya lebih enak gitu, prosesnya cepat, nggak ribet, bener-bener dibantu gitu. Begitu gue tanya pun mobilnya ada cacat di mana, dikasih tahu, bro ini setirnya ada di sini ya, bro ini kita kayaknya mesti ini dulu nih. Karena ini udah lama nggak dinyalain mobilnya, jadi kita mesti tes dulu. Sama ini kita mesti spuring lagi nih, karena setirnya agak kiri sedikit ya bro ya. Jadi kita spuring dulu nanti. Dikasih tahu detail. Ada ini nih baret dikit dari velg kanannya. Itu bedanya sales yang jago sama sales yang awam. Lu lebih pilih beli mobil sama yang mana? Ya akhirnya gue beli sama siapa? Ya jelas gue beli sama dealer yang kedua. Dan terbukti sampai sekarang after sales service-nya itu baik. Ibarat gue ke closing nih sama mobil tersebut ya. Anggapnya gue ke closing. Kalian bisa belajar dari ini case tadinya. Satu, gue tuh udah kena emosional masa depan. Pas gue duduk, gue udah bayangin gue buka atapnya gitu. Gue bayangin gue lagi nyetir di Peak, kayaknya enak deh pakai mobil. Atau gue ngebut-ngebutan di Jor, kayaknya enak pakai mobil gitu. Gue udah kena emosional masa depan yang pertama. Dan yang kedua, gue dapat faktor trust-nya. Karena yang satu tuh ngibul. Orang gue lihat kok baret, dia mau bilang kagak ada yang baret. Dia bilangnya udah bro, gencek aja. Sama yang satu kasih tahu berjelas semuanya itu rusaknya di mana. Lebih percaya yang mana ya. Gue dapat emosional masa depan gue kena, pas gue duduk di situ, dia bukain juga, gue bisa lihat semuanya, dibawain engineer dari McLaren-nya, gue tunjukin gue rusaknya di mana. Yang bawa bukan salesnya, tapi engineer yang datang. Itu build apa? Trust, kepercayaan. Kena dua ini ya, gue beli mobil, gak banyak mikir, gue langsung bayar cash, bawa pulang, towing udah besoknya. Ya simple. Nah itu dia seni dalam buat raport ke calon customer kalian. Begitu kalian gabungin nih semua ini untuk dalam building raport tadi, jadi raport yang komplit. Stop jadi orang yang repulsif, kalian jadi seorang intelijen, kalian gather intelligence, oh dia sukanya apa, kebutuhannya apa yang dia suka sih, mobil mana sih yang dia mau, kalian bisa bantu mereka untuk gimana caranya achieve goal mereka. Kalian bisa kenal nih, kalian tembak titik emosional masa depannya, begitu rumah, mereka bayangin, oh anaknya lari di sini, oh iya ya nanti mama saya sakit, kalau saya punya asuransi kayaknya lebih tenang saya. Jadi nggak usah keluar uang, kalian benar-benar tunjukin bahwa kalian peduli dan kalian care. Bukan sekedar cuma kalian mirroring, kalian mau jadi mereka, kalian pura-pura suka sama mereka. Kalian beneran care kebutuhan mereka. Oh dia memang ini mobil impian dia. Gimana cara kita service ini? Seolah-olah ini adalah memang beneran mobil impian dia. Jadi kalian beneran care sama mereka,
Ya, mereka benar-benar percaya sama kalian dan mereka beneran actually cinta sama produk ya. What happens next? Boom, closing sales. Ya, mau jualan mobil miliaran seharga rumah, mau jualan mobil Agia, lu mau jualan gerobak bakso, mau jualan sedotan kayak gua ke kafe. Konsepnya sama dalam building rapport.